Baik, kemudian kita akan masuk dalam biofarmaseutika, sediaan pelepasan terkendali dengan 5 topik pembahasan pada kali ini. Yang pertama itu ada konsep dan rasionalisasi dari sediaan, ada tujuan pembuatannya, ada mekanisme pelepasan obatnya, ada parameter BA, BE, serta IV, IVC, dan juga evaluasi serta strategi formulasinya. Yang pertama itu ada konsep dan tujuan dari sediaan pelepasan terkendali ini. Yang pertama itu lepas tunda atau delay release, di mana ini adalah pelepasan obat yang ditunda untuk jangka waktu tertentu setelah pemberian obatnya. Jadi obatnya itu tidak dilepaskan langsung kepada lambung. Jadi untuk mekanismenya itu dengan coating enterik dengan menggunakan polimer tahan asam. Contohnya itu pada obat omeprazol, DR, atau delay release. Kemudian tujuannya untuk yang lepas tunda ini dan untuk menghindari degradasi di lambung, iritasi mukosa, dan juga atau membutuhkan absorpsi di usus. Kemudian untuk yang berikut untuk lepas lambat atau sustained release. Sustained release ini pelepasan itu secara lambat dan bertahap selama periode waktu yang diperpanjang untuk mempertahankan kadar terapeutik, di mana mekanismenya itu biasanya digunakan matriks hidrofilik atau lipofilik, dengan contohnya itu metformin sustained release. Untuk tujuan dari sediaan lepas lambat ini, DO ini tuh untuk mengurangi frekuensi dosis, fluktuasi kadar plasma, dan juga meningkatkan kebutuhan pasien. Kemudian yang berikut itu ada lepas terkendali atau kontrol release. Dia itu adalah pelepasan obat secara presisi pada laju yang telah ditentukan, misalnya untuk R0 atau mendekati 0, di mana pelepasan itu di lokasi tertentu pada waktu tertentu juga. Jadi untuk mekanismenya itu biasanya dengan reservoir dengan membran rate controlling. Kemudian untuk contohnya itu pada glipisid, dengan tujuan itu laju pelepasannya independen tergantung kondisi gastrointestinal. Itu misalnya ordinal, kinetik, dan juga untuk efek samping yang minimal. Kemudian untuk rasionalisasi sediaan, jadi untuk rasionalisasi dari sediaan lepas terkendali ini atau mengapa diperlukan sediaan ini atau keunggulannya, yang pertama itu untuk dari efek klinis itu menghindari efek puncak toksik dan lembah subterapeutik atau peak and valley dalam darah sehingga mengurangi efek samping toksik. Yang kedua itu untuk kebutuhan pasien untuk mengurangi frekuensi minum obat misalnya dari 4 kali ke 1 kali sehari. Kemudian untuk efisiensi itu mengoptimalkan ketersediaan HDI hayati pada lokasi absorpsi tertentu di seluruh rencana atau itu sesuai dengan target terapinya. Kemudian untuk mekanisme pelepasannya, ini dengan sistem matriks atau obat itu terdispersi atau larut dalam matriks polimer. Kemudian pelepasnya itu terjadi melalui erosi matriks, difusi obat, atau kombinasi keduanya. Jadi tidak ada membran luar yang terpisah. Yang pertama untuk matriks erosi, mekanismenya itu matriks polimernya akan terdegradasi secara bertahap oleh cairan gastrointestinal, lalu obat itu akan terekspos dan terlarut secara progresif. Dengan jenis polimernya itu hidrofilik bisa HPMC, dimana itu untuk mengembang atau menjadi gelling, lalu erosi. Kemudian ada lipofilik seperti gliseril, itu untuk erosi yang lambat. Kemudian untuk kinetikanya itu ordenol itu ideal untuk matriks ini. Kemudian ada menggunakan persamaan Fresmeyer-Pipes. Kemudian untuk matriks difusi itu cairan GI dalam jaran GI itu akan berpenetrasi ke dalam matriks, kemudian obat itu akan larut dan berdifusi keluar melalui saluran atau porian terbentuk. Untuk polimernya itu yang tidak larut, misalnya di selulosa, eudragit, di mana itu akan membentuk gel. Lalu ada juga untuk membentuk gel tuh dengan HPMC dengan konsentrasi tinggi. Untuk kinetikanya itu dengan order pertama atau order 0, dan juga untuk persamaan itu digunakan persamaan Higuchi. Kemudian untuk yang berikut ada sistem membran atau reservoir, di mana obat itu akan dilapisi membran polimer yang mengontrol laju difusi. Jadi obat itu akan berdifusi keluar melalui membran semi-permeabel, kemudian lajunya itu ditentukan oleh ketebalan dan sifat dari membran sendiri. Untuk kinetikanya itu untuk dia order 1 rilis dengan untuk perhitungannya tidak digunakan dengan hukum Fick. Kemudian untuk polimer membrannya itu ada etil selulosa, ada eudragit, kemudian ada juga contoh produknya itu teofilin CR dan juga patch. Kemudian sistem osmotik itu air itu masuk melalui membran semi permeabel atau osmosis. Kemudian tekanan osmotiknya itu akan mendorong keluar obat melalui laser atau laser. Kemudian untuk komponen orusnya itu tablet inti obat ditambah dengan agen osmotik. Contohnya itu membran semi permeabel itu digunakan asetat selulosa. Yang keduanya ini laju pelepasannya itu untuk 5 kali 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10
ordenol, kemudian independen pH, motilitas, dan juga makanan gestionasional saja dapat diprediksi dan reproduksibel. Kemudian untuk contoh produk itu ada nifedipin oros. Untuk parameter BABE-nya, untuk Cmax-nya itu lebih rendah dari sediaan di air, di mana puncak itu diratakan sehingga toksisitasnya berkurang. Sedangkan untuk pelepasan obat bertahap itu absorpsinya itu bertahap sehingga puncak lebih rendah. Kemudian untuk Tmax-nya itu dia lebih lambat atau terlambat dari sediaan air, biasanya 4-12 jam, di mana dibandingkan dengan air itu 0,5 sampai 2 jam. Kemudian absorpsinya itu terjadi selama transit di gastrointestinal sehingga puncaknya dapat dicapai lebih lambat. Untuk AUC atau paparannya itu setara dengan sediaan air, di mana batasnya itu OCCR PAOCR itu sama dengan 80% hingga 125%, seperti parameter BE. Kemudian sehingga total obat yang diserap itu harus ekivalen, hanya distribusi waktu yang berbeda. Kemudian untuk korelasi in vitro in vivo-nya, level A itu menggunakan korelasi titik-titik yang nanti dilihat nilai paling tingginya, kemudian metode persen dissolve versus persen absorb atau persen disolusi dibanding persen absorpsi. Kemudian itu harus linear sama 2.0 sehingga untuk level A ini dapat sepenuhnya menggantikan studi BE. Kemudian untuk level B itu korelasi berdasarkan rata-rata waktu tinggal obat dengan metode ANOVA one way itu satu arah dan tidak bersifat point to point, sehingga tidak dapat menggantikan studi BE in vivo. Jadi untuk level B ini berguna untuk seleksi formulasi dan QC atau quality control. Sedangkan untuk level C ini paling rendah, jadi menggunakan korelasi satu titik, misalnya persen disolusi pada jam keempat versus Cmax-nya. Jadi untuk metodenya itu korelasi tunggal, sehingga bersifat deskriptif dan prediktifnya dan tidak prediktif secara lengkap. Kemudian untuk level C ini karena paling rendah itu tidak dapat diterima oleh FDA untuk menggantikan BE. Kemudian untuk strategi formulasinya, untuk kriteria obat ini T1 per itu sedang 3-8 jam, jadi terlalu pendek. Kalau terlalu pendek itu butuh CR, kalau terlalu panjang tidak butuh. Sedangkan untuk dosisnya itu kecil hingga sedang atau di bawah sama dengan 500 mg dosis besar. Kemudian untuk indeks terapeutiknya itu sempit, digoxin, contohnya digoxin, theophylline, phenytoin itu clear untuk kadar stabil. Kemudian kadar rutannya adekuat atau BCS kelas 1 dan 2 dengan tingkat kadar rutannya itu lebih tinggi dibandingkan kelas 3 dan 4. Kemudian diabsorpsi sepanjang saluran cerna. Kemudian untuk dari segi teknologi dan strategi digunakan matriks hidrofilik HPMC seperti HPMC, KAMP5 dan lainnya, dimana mekanisme itu ada swelling, gel barrier sehingga erosinya itu bertahap. Kemudian ada coatingnya seperti etil selulosa dan daging untuk ketebalan coating untuk mengontrol laju pelepasan. Kemudian sistem osmotik seperti yang telah disebutkan juga untuk ada inti osmotik, kemudian ada membran asetat selulosa, kemudian ada floating itu sehingga membuat waktu tinggal itu lebih diperpanjang. Itu dengan menggunakan HPMC ditambah dengan pembentuk gas seperti NaHCO3. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai biofarmasetika sediaan pelepasan terkendali. Sekian dan juga terima kasih.